Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Perkenalkan di sini saya Lukman Tansir Kalcistin, NIM 123111151 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Asidik, NIM 123 1900701. Oke, di sini kita membuat sebuah proyek yang bernama pemilihan lokasi warna terbaik untuk para pengusaha yang ingin membuat sebuah warna. Oke, bisa langsung saya share screen ya. Oke, yuk Dimas bisa menjelaskan tujuan. Bagi pendahuluan dulu, kalau ini latar belakangnya adalah kalau kehidupan di dunia ini kan sangat digantungkan pada kebutuhan uh, penggunaan internet, apalagi untuk pelajar, mahasiswa ataupun untuk uh, pekerja gitu. Nah, tujuan pembuatan aplikasi ini adalah membantu dalam menentukan lokasi usahawan yang terbaik yang ditentukan dengan cara, biaya, dan lain-lain. Yang kedua, memudahkan dalam membandingkan beberapa warna yang ada di sekitar kita. Bisa dilanjut. Uh, Selanjutnya, kita menggunakan metode logika fuzzy. Merupakan metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang tidak pasti pada masalah-masalah yang mempunyai banyak jawaban. Logika fuzzy merupakan logika bernilai banyak yang mampu mendefinisikan nilai di antara keadaan yang konvensional, benar atau salah. Penalaran logika fuzzy menyediakan cara untuk memahami kinerja sistem dengan cara menilai input dan output sistem dari hasil pengamatan. Fuzzy menyediakan cara untuk menggambarkan kesimpulan pasti dari informasi yang samar-samar. Kelebihan fuzzy ada pada kemampuan penalaran secara bahasa, sehingga dalam perancangannya tidak memerlukan persamaan matematis yang kompleks dari objek yang dikendalikan. Untuk AHP merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Profesor Matematika di University of Pittsburgh, yaitu Thomas L. Saati. AHP merupakan metode untuk membuat urutan alternatif keputusan dan pemilihan alternatif terbaik pada saat pengambilan keputusan dengan beberapa tujuan atau kriteria. Hal yang paling utama dalam AHP adalah hierarki fungsional dengan input utama persepsi manusia, dan hierarki suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dapat dipecahkan dalam kelompoknya. Kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hierarki. Kelebihan metode AHP adalah menjadikan sebuah permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi model yang fleksibel. Dapat memecahkan suatu permasalahan yang kompleks melalui sebuah pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. AHP dapat diimplementasikan pada elemen-elemen sistem yang tidak berhubungan. Untuk kekurangannya, tergantung pada input utamanya, karena input utama adalah penafsiran ahli. Jadinya kalau kita salah penginputan utamanya akan salah selanjutnya. Terus ke inti pembahasannya bisa dijelaskan oleh Mas. Oke, untuk bagian program di sini ini untuk opening. Di sini ada handles output dan kita untuk mengoutputkan objek GUI. Setelah itu di sini ada file nama. Habis itu fhead di sini untuk menulis file waret Excel ini pada directory. Oke, terus untuk pada bagian nah, untuk bagian simpan ini kita di sini terdapat pada bagian GUI terdapat kolom nama, jarak, luas lahan, kompetitor, dan harga. Nah, di sini kita ambil datanya, setelah itu kita masukkan ke dalam Excel. Right table, kita masukkan data-datanya, yaitu ini adalah nomor ini datanya, setelah itu nama,
dan jarak, luas. Kom itu untuk kompetitor ya, kompetitor HTTP. Setelah itu ada harga. Dan di sini kita menggunakan if else untuk menentukan kolom baris keberapa dia akan menuliskan datanya, seperti itu. Oke, di sini kita set inputan yang tadi pada bagian nama, jarak, luas, dan kompetitor menjadi kosong kembali. Terus ini set handle SIM1 digunakan untuk mengisi data ke tabel. Oke. Nah, ini data read cell ini digunakan untuk mengambil data yang ada di file Excel tadi. Read cell ini difungsikan untuk mengambil segala data setiap selnya, jadi tidak terpengaruh pada numerik ataupun string. Oke, untuk pada bagian reset nih, untuk mereset data yang ada di tabel menjadi 0. Setelah itu pada bagian rasio, fungsi rasio ini untuk menghitung nilai lambda dan indeks konsistensi, termasuk juga rasio konsistensi, seperti itu. Oke, untuk pada bagian ini kita baru menghitung relevasinya, yang dimana ditentukan dengan for dan if else, seperti berikut. Nilai TFN sudah ditentukan di bagian bawah sini, nanti saya akan jelaskan. Dan untuk bagian for ini digunakan untuk menghitung jumlah relasi per barisnya, seperti itu. Oke. Nah, untuk if else di sini ini digunakan untuk menghitung derajat kemungkinan yang bisa terjadi dari relasi-relasi yang ada. Oke, untuk pada bagian gas ini digunakan untuk proses ya. Pada bagian gas ini tuh ini klasifikasi ini adalah kami beri nama tagnya adalah gas. Oke, di sini kita beri batas jarak adalah 100, yang berarti 100 meter, dan luas itu 1000 persegi. Terus maksimal kompetitor itu ada 10, maksimal harganya itu 500 juta. Oke, nah di sini kumpul red matrix ini untuk mengambil seluruh data dalam bentuk matrix. Terus read cell ini untuk mengambil data pada rank B1, seperti itu. Terus untuk relasi kriteria ini ditentukan berdasarkan prioritas yang paling diprioritaskan, seperti itu. Terus untuk bagian TFN ini adalah fungsi grafik triangle atau segitiga. Terus untuk bagian ini untuk menghitung hasil konsistensinya berapa yang diambil dari hitung konsistensi AHP dengan membawa relasi antar kriteria. Terus di sini tentukan jika rasio konsistensi kurang dari 0,1 maka dia akan masuk ke if else ini. Setelah itu masuk ke fungsi AHP untuk menentukan nilai abu-abu dari fungsi yang ada, yang sudah dapat, data-data yang sudah dapat. Terus setelah itu masuk ke for di sini digunakan untuk mengurutkan data dari yang paling besar. Nah, setelah itu masuk ke set handles hasil. Nah, hasilnya itu nanti akan ditampilkan di bagian bawah sini, yang dimana itu kita tampilkan hanya namanya saja, nama tempat daerahnya atau nama warat yang akan dibuat. Terus pada bagian refresh ini digunakan untuk refresh. Oke, langsung saja kita demokan. Oke, misalnya namanya apa nih Dimas namanya? Namanya Riz. Ya, gitu aja. Terus jaraknya sekitar 10 meter.
masalahnya kompetitornya satu misal harganya berapa nih, 200. Kita simpan, kita tunggu. Oke, sudah masuk koplo dengan jaraknya 10, luasnya 200, kompetitor 1 dan harganya 200. Oh maaf, ini belum saya tambahkan untuk nama kolomnya. Oke, terus kita buat lagi namanya daerah Madiun ya. Madiun itu jarak ke sekolahnya sekitar 5 meter, terus luasnya itu sekitar berapa ya, 300. Maka kompetitornya satu, harganya 100 juta bisa. Simpan, buat lagi benar jaraknya ke sekolah sekitar 20, terus lahannya sekitar 500. Terus ini ada kompetitornya misalnya 2, harganya 100, harganya 50. Oke sih, saya langsung saja klasifikasikan. Nah, didapat jenar. Karena apa? Karena dia berjarak hanya 20 meter, memiliki luas tanah sekitar 500 persegi, dan kompetitornya 2. Ini menjadi 2 itu milik apa namanya? Kriterianya hanya kita buat satu banding 2 di sini, 1 ya. Di sini 1, jadi dia paling kecil. Oke, untuk komputer jadi dia tidak terlalu penting. Setelah itu untuk harga itu kita buat 3 dan 2. Jadi dia termasuk 2 teratas dari relasi yang lainnya, memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi, dan dapat hasilnya itu benar. Seperti itu. Oke, mungkin cukup itu aja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke Dimas. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.